Perjalanan sejarah Jakarta tidak bisa dilepas dari budaya masyarakat Betawi. Budaya Betawi tidak hanya tercermin dari keseniannya semata, tetapi juga tersimpan pada kekhasan kuliner yang patut dilestarikan. Setiap sudut kota Jakarta selalu kaya akan kuliner yang nikmat. Tak heran jika ibu kota negara ini sering mendapat julukan sebagai surga kuliner. Tidak hanya enak, namun juga beragam dan pastinya melegenda. Coba anak Jakarta sebutkan makanan apa saja yang menjadi kuliner khas kota Jakarta? Kerak telur, nasi uduk, nasi ulam, dodol Betawi, asinan Betawi, soto Betawi, geplak. Wah, banyak juga ya anak Jakarta. Berbicara mengenai kuliner lezat di Jakarta, Abang Empo, Encang Encing, Nya Babe tahu tidak ada beberapa kuliner khas Betawi asli yang keberadaannya kini semakin sulit ditemukan bahkan nyaris hilang. Hal yang patut disayangkan ya anak Jakarta, karena kuliner khas Betawi belum menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. Bersyukur sekali karena masih ada beberapa pedagang yang menjajakan kuliner khas dari kota Jakarta. Kira-kira kuliner apa ya anak Jakarta? Dan apakah kaum milenial seperti anak Jakarta pernah mencicipinya? Yuk kita langsung saja ikuti penelusuran tim @Jakarta. Anak Jakarta pasti sudah sangat familiar dengan bubur Cianjur, bubur Cirebon, atau bubur Sukabumi. Tapi kenapa tidak ada bubur Jakarta ya anak Jakarta? Jangan salah, siapa bilang Jakarta tidak punya bubur? Bubur AC jawabannya. Masyarakat Betawi rupanya punya menu bubur yang berbeda dari bubur yang biasa kita nikmati, namanya bubur AC. Sebagian kalangan mungkin masih asing dengan bubur AC ini. Meski bahan dasarnya masih sama dengan bubur kebanyakan, bubur AC menggunakan asinan sebagai pelengkap. Asinannya juga khas Betawi, terdiri dari campuran mentimun, sawi asin dan toge. Bahkan yang lebih unik, kuahnya pun bukan kuah santan kuning, melainkan berwarna gelap karena menggunakan kuah semur tahu. Taburan kerupuk sagu atau kerupuk merah, emping, kacang goreng dan bawang merah juga tak lupa menambah gurihnya cita rasa bubur AC ini. Dari campurannya saja sudah terlihat ya kalau bubur AC ini Betawi banget. Bubur AC memang sudah menjadi salah satu makanan yang langka di kawasan Jakarta. Bahkan saking langkanya banyak dari masyarakat yang tidak tahu dengan panganan khas Betawi ini. Menyedihkan sekali ya anak Jakarta. Nama bubur AC juga memiliki makna tersendiri. AC yang berarti dingin sebab bubur ini dihidangkan dingin, termasuk dengan lauk pendampingnya. Namun pendapat lain mengatakan AC merupakan singkatan dari asinan semur. Jadi bubur yang dicampur dengan asinan dan kuah semur. Menyantap bubur AC bukanlah sekadar mengisi perut atau memanjakan lidah semata. Namun ada sensasi unik di setiap suapan dan pastinya makanan legendaris ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan untuk anak cucu nanti. Ada hal menarik dalam budaya Betawi, yaitu kuliner bernama sayur babanci. Dari namanya saja sudah mencerminkan keunikan dari makanan yang satu ini ya anak Jakarta. Kuliner jenis ini sekilas seperti gulai Betawi, tetapi yang membedakan ialah bahan kelapa muda yang dipakai dalam masakan. Kuliner ini memiliki bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, kunyit, jinten, asam jawa, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, dan batang serai. Untuk kuahnya, masak air bersama bumbu yang sudah ditumis, selanjutnya masukkan kaldu, garam, lada, ketumbar, bunga lawang, dan santan. Aduk terus agar santan tidak pecah. Masukkan kelapa muda dan petai untuk menambah aroma. Untuk penyajian bisa ditambahkan tomat iris ke dalam mangkuk, serundeng, dan bawang goreng. Wah, sayur babanci siap disantap nih anak Jakarta. Konon nama babanci diambil dari perpaduan antara baba dan enci, yang karena makanan ini dulunya dibuat oleh peranakan Betawi dan Tionghoa. Seperti kuliner Betawi pada umumnya, sayur babanci juga mencerminkan karakter masyarakat Betawi yang jenaka dan nyeleneh. Rasa asin, manis, dan gurih bercampur menjadi satu, menambah kenikmatan sajian kuliner yang satu ini.
Hidangan sayur babanci kini mulai sulit ditemukan dan biasanya hanya ada pada acara-acara besar saja seperti Hari Raya Keagamaan, Hari Ulang Tahun Jakarta atau hajatan masyarakat asli Betawi. Untuk membuat sayur khas yang satu ini memang membutuhkan keahlian yang khusus, sehingga penyajiannya betul-betul sempurna. Selain harus memberikan ramuan bumbu yang pas, dibutuhkan pula kesabaran dalam proses pembuatannya. Mulai dari meracik, memotong, merebus hingga siap disajikan. Bagaimana anak Jakarta? Tertarik untuk mencicipinya?